Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Kita terus ikutin pembacaan Alkitab kita. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian dalam hidup kita. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 5 April. Dan sebelumnya kita mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baru bagi kami. Kami boleh kembali bersekutu dengan firman-Mu, bersekutu dengan Allah sendiri. Dan biarlah kami sepanjang hari ini boleh berkemenangan dalam anugerah-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita pagi hari ini, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Saya bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 19 sampai yang ke-20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Yesus mengatakan bahwa aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking ini adalah istilah untuk menggambarkan kekuatan yang paling berbahaya dari kejahatan rohani. Kekuatan yang paling berbahaya dari kejahatan rohani, dan Yesus menjamin kita bahwa orang Kristen, orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang diutusnya, Kristus telah mengaruniakan kuasa atas kita, sehingga kita bisa mengalahkan kekuatan yang berbahaya sekalipun. Dan Yesus menjamin itu. Amin. Yesus mengutus murid-muridnya. Alkitab mencatat 70 murid, yaitu yang diutusnya berdua-berdua, untuk mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi Yesus. Dan Yesus mengatakan mereka tidak boleh membawa pundi-pundi. Mereka tidak boleh membawa uang, persediaan uang. Mereka tidak boleh membawa bekal. Jadi mereka hanya membawa diri mereka sendiri ketika mereka diutus. Maka Yesus mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Dan Yesus juga mengatakan, apapun yang dihidangkan kepadamu, ketika kamu nanti mendapat satu tempat, makanlah. Apapun yang dihidangkan, makanlah. Dan kamu tidak boleh berpindah-pindah tempat. Kalau orang sudah menerima kamu di sana, tinggallah di sana. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Beritakanlah Injil kerajaan Allah. Itulah yang disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya. Yesus mengingatkan kepada murid-murid yang diutus itu bahwa mereka akan menghadapi kondisi yang menakutkan. Tugas yang dibebankan kepada mereka itu sangat berat, dan tantangannya pun sangat luar biasa. Bahkan saudaraku, sebelumnya murid-murid pun sudah pernah mengalami kegagalan ketika ada orang-orang membawa orang yang sakit, orang yang butuh disembuhkan, tetapi murid-murid tidak bisa menyembuhkan. Sehingga ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi murid-murid. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika murid-murid kembali bersama dengan Yesus, murid-murid sangat gembira. Karena apa? Mereka sukses mengerjakan misi. Mereka mengalami euforia, mereka mengalami perasaan gembira yang berlebihan. Dan mungkin saja saudaraku, murid-murid ini merasa bahwa mereka hebat. Mereka bisa melakukan apa yang dilakukan guru mereka.
Dan pada ayat ini Yesus mengingatkan mereka untuk tidak mabuk atas keberhasilan mereka di dalam pelayanan. Untuk mereka tidak bersuka cita secara berlebihan atas apa yang mereka lakukan, keberhasilan yang mereka lakukan. Dan Yesus mengingatkan, sukacita terbesar kita adalah namamu terdaftar di surga. Amin, saudaraku. Inilah yang menjadi sukacita terbesar kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang menjadi sumber sukacita kita. Nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Artinya apa? Tidak ada yang lebih penting bagi manusia selain bahwa dirinya telah diselamatkan melalui darah Kristus. Tidak ada yang terlebih penting bagi manusia selain bahwa dirinya telah diselamatkan melalui darah Kristus. Inilah yang terpenting dalam hidup kita, saudaraku. Bahwa kita ini sudah diselamatkan. Yang kedua, saudaraku, keberhasilan dalam pelayanan ini adalah anugerah. Menjadi satu kehormatan, saudaraku, ketika kita dipercayakan untuk melayani. Menjadi kehormatan bagi murid-murid ketika mereka boleh bertemu dengan Mesias. Sementara nabi-nabi dalam perjanjian lama, mereka hanya mendapat kehormatan untuk menubuatkan tentang Mesias. Tetapi murid-murid bekerja sama bersama-sama dengan Yesus. Itu menjadi satu kehormatan. Menjadi satu kehormatan bagi kita ketika kita boleh ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Amin. Menjadi satu kehormatan bagi saya ketika saya boleh melayani Tuhan. Dan keberhasilan dalam pelayanan itu hanyalah anugerah. Kalau melayani bisa ribuan orang, ya puji Tuhan. Tapi kalau kita hanya sedikit orang saja, puji Tuhan. Karena bukan itu yang menjadi sumber sukacita kita. Tetapi nama kita terdaftar di surga. Yang ketiga, saudaraku, sukacita terbesar kita karena kita memiliki hidup yang kekal. Sukacita terbesar kita adalah karena kita memiliki hidup yang kekal. Ketika kita sudah hidup baru di dalam Tuhan, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada satu jaminan dalam hidup kita bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal. Bahwa dosa-dosa kita telah ditebus oleh Tuhan. Dosa yang membuat manusia mati dalam kekekalan. Dan Yesus telah menanggungnya di kayu salib. Dan kutuk itu tidak lagi berguna. Kutuk itu tidak lagi menjadi bagian dari orang-orang yang percaya. Tapi kita bersyukur kita memiliki hidup yang kekal. Inilah, saudaraku, yang menjadi sukacita kita. Amin. Inilah yang menjadi sukacita terbesar kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami bersyukur untuk renungan singkat yang boleh kami dengar. Tuhan kiranya memberkati firman-Mu. Dan biarlah setiap kami boleh diberkati lewat firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom.